Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Selamat kembali beribadah, puji muliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama angkat pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau menjagaku sampai ke kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, hingga kami boleh datang saat ini ke tempat Engkau Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Layakan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang ingin melayani Engkau Tuhan. Biarlah Kau berkati kami semua Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang ikut ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau tempat yang maha tinggi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjut angkat pujian. Aku ingin selalu. Haleluya.
selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah tepat sayap-Mu. Kau aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, haleluya, berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan, karena kebaikan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Walaupun kami belum bertatap muka dengan jemaat dalam satu ibadah lokal, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tetap menyertai ibadah kami ini, dan kami yakin Engkau pasti memberkatinya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali berbicara bagi kami semua, dan biar urapan-Mu ada di atas hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan, agar kebenaran firman Allah benar-benar menjawab setiap masalah hidup kami, melawat kami, menyembuhkan mereka yang sakit. Sebab firman Allah berkuasa melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan segala sesuatu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau berkarya di dalamnya. Dengan penucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan perhatikan bahwa sesungguhnya kehidupan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, banyak sekali hal yang kita hadapi, tantangan, ujian, cobaan, rintangan, silih berganti dalam setiap kehidupan kita.
Tetapi kita percaya bahwa dalam situasi dan keadaan yang begitu membuat kita merasakan kesesakan yang begitu hebat, kita percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita akan melihat Raja Daud, di mana dia adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Dan apa yang kita akan mempelajari pada kesempatan ini tentang Daud, kalau beberapa minggu yang lalu saya memberitakan firman juga tentang Daud, bagaimana seorang Daud membangun hubungan yang intim dengan Allah. Dan kesempatan ini kita akan melihat lagi seorang Daud yang terlepas dari kesesakan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur pasal yang ke-18 ini adalah mazmur pujian syukur yang disampaikan oleh Raja Daud oleh karena dia terlepas dari cengkraman musuh-musuhnya, termasuk dia terlepas, terbebas dari pengejaran Raja Saul. Dan kita memperhatikan bahwa seorang Daud yang percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan dia datang kepada Allah dan meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dalam kesesakannya, dia berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dia sangat menyadari bahwa sesungguhnya hanya Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya dalam situasi yang dia hadapi. Dalam keadaan yang dia hadapi, dia merasakan sesungguhnya hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya. Manusia tidak bisa dia andalkan. Dan kalau kita memperhatikan ada dua hal penting yang dapat kita pelajari di sini mengenai rahasia kelepasan Daud dari kesesakan. Jadi apa rahasia kelepasan Daud dari kesesakan? Yang pertama adalah menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Raja Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam kesesakan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi, dia sangat percaya, dia sangat meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup melepaskan dia dari kesesakan yang dia hadapi. Sehingga permohonannya hanya dia tujukan kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Satu Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini adalah merupakan perkataan Nabi Samuel kepada Raja Saul. Raja Saul yang sudah mendapatkan satu perintah agar supaya dia menunggu selama 7 hari. Seorang nabi yang akan mempersembahkan satu korban sebelum mereka berperang dengan orang Filistin. Tetapi kita memperhatikan di dalam kisah ini, Raja Saul tidak bisa menahan diri. Oleh karena dia melihat rakyatnya sudah begitu gelisah, karena orang Filistin sudah dekat untuk datang memerangi mereka. Sehingga karena melihat manusia, masyarakat, rakyat, Raja Saul kemudian mempersembahkan korban. Memang korban yang dia lakukan adalah korban kepada Allah. Tetapi korban yang dilakukan oleh Raja Saul adalah merupakan satu korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena melanggar aturan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam ayat 14 kita sudah mendengarkan tadi, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dengar-dengaran kepada Tuhan adalah merupakan suatu yang baik. Dan kalau seorang Raja Daud di dalam ayat ini dikatakan bahwa dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah, sehingga dia dipilih untuk menggantikan Raja Saul menjadi seorang raja. Karena ketidakdengar-dengaran Raja Saul, dia harus dicopot, dia harus meninggalkan jabatannya sebagai seorang raja, dan dia harus berikan kepada orang lain. Dan kalau kita memperhatikan juga di dalam pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7, 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7, dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hati seseorang sangat penting diperhatikan oleh Allah. Ketika Samuel ditunjuk oleh Allah untuk pergi memilih, melantik seorang raja, dan satu persatu orang-orang yang ada di sana, keluarga daripada Daud dipanggil. Mereka adalah orang-orang yang kelihatan kekar, tinggi. Tetapi firman Allah katakan bahwa Tuhan tidak melihat yang dapat dilihat secara manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat keberadaan seorang Daud yang sudah menyenangkan hati Allah dengan keadaannya, dengan kehidupannya, dengan kerendahan hati dari seorang Daud. Sehingga dia dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, apa rahasia kelepasan Daud dari kesesakan? Yang kedua adalah
bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Kita kembali di Mazmur tadi, Mazmur 18 ayatnya yang ke-31. Sampai ayatnya yang ke-36. Dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Ini yang diyakini oleh seorang Daud, bahwa dia bersandar hanya kepada Allah. Dia dapat mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melengkapi Daud dalam segala tugas yang sudah dia berikan kepada Daud. Dan kalau kita melihat lagi di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah yang dilakukan oleh seorang Daud ketika dia berada di dalam kesesakan. Dia bersandar penuh, percaya penuh kepada Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu kita pun tidak terlepas dari kesesakan. Ada banyak hal yang membuat kita merasa sesak, membuat kehidupan kita seolah-olah tidak berdaya. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini pun mungkin kita merasa tidak berdaya. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Daud, mari juga kita akan lakukan. Agar benar-benar kita bisa terlepas dari kesesakan yang kita alami. Kita selalu berdoa buat bangsa dan negara supaya terbebas dari COVID-19. Kita tidak mengerti atau belum mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita dan juga bangsa dan negara kita. Tetapi yang pasti bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak terlepas dari seizin Tuhan. Dan kalau itu adalah seizin Tuhan, maka percayalah, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, Dia akan memberikan kemampuan kepada kita, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita bisa menjalani hidup ini mengandalkan Tuhan. Sebagaimana seorang Daud, dia bisa mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang dia hadapi, sehingga dia terbebas dari kesesakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya benar-benar kita terbebas dari kesesakan yang kita alami. Jadi kembali saya ulangi lagi dua hal bahwa apa rahasia kelepasan Daud dari kesesakan. Yang pertama, menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan.
Jadi kita pun perlu untuk menjadi orang-orang percaya yang berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua, bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Jadi jangan percaya hanya setengah-setengah. Harus percaya penuh. Harus bersandar penuh kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kalau hal ini terjadi dalam kehidupan Daud, kita pun akan mengikuti jejak yang ditinggalkan, contoh yang diberikan oleh Raja Daud. Kalau kita melakukan itu, percayalah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti sanggup menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kepada jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kesesakan apa yang saudara alami pada hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami semua pada saat ini. Berkaryalah firman itu di dalam setiap masing-masing kami, membentuk kami, merubah kami, mengubah kami, menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung penuh hanya ke dalam tangan Tuhan, dalam setiap menghadapi masalah hidup ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melawat kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami pada saat ini. Dan buat jemaat yang menghadapi masalah, Tuhan lawat mereka, jamah mereka. Lepaskan, bebaskan dari masalah yang mereka hadapi. Kalau mereka dalam keadaan sakit pun, Tuhan Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tolonglah bangsa kami ini. Berkemurahanlah Engkau, berbelas kasihanlah Engkau buat bangsa kami ini ya Tuhan. Bebaskan kami, lepaskan kami dari masalah yang terjadi di dalam negara ini. Agar benar-benar bangsa kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan teristimewa diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah yang ada Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Itulah sebabnya kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang akan memproses kami menjadi anak-anak Tuhan lebih lagi dibanding pada waktu-waktu yang lalu. Dan kami akan berubah untuk dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak,
persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami sudah diberkati oleh Tuhan dan kami terima berkat-berkat dari Tuhan. Serta kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.